memuji dan memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kita percaya pada malam hari ini Tuhan memberi kita kelegaan ketika kita datang kepadanya. Mari membawa seluruh hati dan kehidupan kita untuk menyembah Tuhan dimanapun kita berada, dan segala sesuatu yang sedang kita perbuat, mari kita datang kepada Tuhan, membawa hati dan kehidupan kita untuk menyembah. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kasih-Mu lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Tuhan tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini kami mau datang kepada Tuhan, membawa seluruh ucapan syukur kami, membawa mazmur kami, membawa pujian kami, membawa seluruh hati dan kehidupan kami untuk menyembah-Mu. Kami percaya Tuhan, berapapun kami yang ada di tempat ini, tidak membatasi Tuhan bekerja atas setiap kehidupan kami. Firman mengatakan 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Ku, Aku hadir bersama dengan mereka. Kami percaya pada malam hari ini kami gak sendirian Tuhan, tetapi ada Roh-Mu yang ada di tengah-tengah kami. Kami siap memuji-Mu Tuhan. Ini yang menjadi doa kami, ini yang menjadi penyembahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sungguh tak terbatas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di
Sebab ada hadiratnya, ada sukacita, ada pengharapan, ada kelegaan ketika kita mau datang berjumpa dengan Tuhan. Mari sama-sama menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami sungguh mengasihi-Mu ya Tuhan. Dengan segenap jiwa kami, hati kami berikan untuk memuji Engkau, untuk selama-lamanya kasih setia. Engkau kebenaran kami, Engkau sumber kekuatan kami. Kami berikan
memberikan seluruh hidup kami sebagai korban penyembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Engkau Allah yang besar. Kuasamu tidak sebanding dengan apapun, dengan kekuatan apapun di dunia ini. Terpujilah namamu. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, kehormatan, keagungan hanya bagimu Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Tak terselami hikmat-Mu, tak terukur dalam tinggi lebar dan luasnya kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terpuji nama-Mu. Kami rindu membawa kehidupan kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan lewat penyembahan kami. Saatnya kami akan bersekutu dengan kebenaran. Berbicara untuk setiap kami, ajar kami memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, puji nama Tuhan. Saudara, pernahkah kita berpikir ketika kita bertobat, percaya kepada Tuhan, Tuhan menilai apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tentunya kita berpikir sedemikian karena ketika kita melakukan sesuatu yang menyukai hati Tuhan, tentunya Tuhan merespon dengan suatu tindakan di mana Tuhan melihat apa yang kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, hari ini saya memberikan tema, mungkin tema ini lain dari yang lain, tetapi saya ambil dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita meresponi kesenangan Tuhan atas hidup kita. Nah, itu temanya. Bagaimana kita meresponi ketertarikan Tuhan atas hidup kita. Ketika saya membaca kebenaran firman Tuhan di Mazmur 146, itu menggugah hati saya. Ternyata Tuhan itu menilai apa yang kita lakukan. Dan ada satu respon, ada satu perhatian Tuhan bahwa apa yang kita kerjakan itu menyenangkan hati Tuhan. Di ayat yang ke-11 kita baca bersama-sama 2-3. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Dari Mazmur 147 ayat yang ke-11 di bagian A, sangat penting di sini, ternyata Tuhan senang. Artinya ada rasa ketertarikan, ada satu perhatian Tuhan tentang kehidupan kita. Dan ini menjadi satu kebanggaan ketika kita melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Ternyata respon Tuhan, Tuhan menyenangi apa yang kita lakukan. Nah, prinsip ini menjadi prinsip rohani yang sangat penting, yang harus kita bawa terus-menerus di dalam sepanjang kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Artinya, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, itu adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Sesuatu yang menarik hati Tuhan, yang membuat hati Tuhan itu perhatian dengan apa yang kita kerjakan. Nah, ada dua hal yang sangat penting
bagaimana Tuhan tertarik, Tuhan senang. Tuhan itu mewujudkan perhatian tentang apa yang kita lakukan. Pertama, kesenangan Tuhan itu bicara tentang bagaimana kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Sama-sama katakan amin. Sebuah wawancara yang dilakukan oleh seseorang kepada seorang wanita. Dia adalah seorang yang percaya kepada Tuhan. Si penanya ini berkata, apakah engkau seorang Kristen? Ya, saya orang Kristen Katolik. Ya. Apakah Anda berpikir bahwa apa yang Anda lakukan selama ini sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Dia mengakui, ada berapa hal yang saya lakukan justru bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kemudian si penanya ini berkata begini, berarti engkau harus dilahirkan kembali. Kok demikian? Saya tidak setuju dengan pernyataan seperti itu. Kemudian si penanya ini berkata, ketika engkau sudah menjadi orang Kristen, apakah engkau tetap beribadah kepada Tuhan? Dia berkata, tidak, lama saya tidak beribadah kepada Tuhan. Si penanya berkata lain lagi, apakah engkau pernah kecewa terhadap orang tuamu dan engkau menyatakan satu perkataan-perkataan yang memahitkan orang tua? Iya, pernah. Si penanya juga berkata kepada perempuan ini, apakah engkau jujur selama engkau menjadi orang Kristen? Pernah saya tidak jujur di dalam kehidupanku. Jadi ada berapa hal yang dia jawab ternyata bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kemudian si penanya bilang, waktunya engkau dilahirkan kembali. Artinya engkau harus memperbaiki kehidupanmu supaya ibadahmu itu ibadah yang setia kepada Tuhan. Doamu setia kepada Tuhan. Engkau tetap jujur, engkau juga harus menghormati orang tua. Artinya engkau harus dilahirkan kembali menjadi manusia baru. Saudara, dalam konteks ini orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang berubah hidupnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kalau kita membaca di dalam konteks Mazmur 47 bicara juga tentang firman Tuhan atau perintah-perintah Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, orang yang disenangi Tuhan, orang yang mendapatkan perhatian penting dari Tuhan adalah orang yang takut akan Tuhan. Pertama, dia melakukan perintah-perintah Tuhan dan kemudian dia lahir baru, dia menikmati satu kehidupan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang menghargai orang lain, ya. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang memiliki satu kerendahan hati. Dia merasa diri dia tidak punya apa-apa. Hanya Tuhan sumber apa-apa di dalam dirinya. Sehingga apa yang dia lakukan terutama hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang memiliki kasih yang luar biasa bagi sesama. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh selalu bersyukur kepada Tuhan dalam kondisi apapun yang terjadi dalam hidupnya. Saudara, Tuhan menyenangi kita, Tuhan tertarik dengan kita karena kita hidup takut akan Tuhan. Dan wujud dari orang yang takut akan Tuhan adalah dinyatakan bagaimana dia bermazmur bagi Tuhan. Artinya ada satu kehidupan, ada satu jiwa sebagai wujud penyembahan atau mazmurnya kepada Tuhan. Sebagaimana yang di ayat yang pertama dikatakan, haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layak untuk memuji-muji itu. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, orang yang takut akan Tuhan secara rohani, dia memiliki satu nilai atau jiwa yang selalu bermazmur kepada Tuhan dan menyatakan Allah itu baik adanya. Saudara, kondisi Allah itu baik adanya
adalah kondisi, kalau bicara tentang Daud, adalah kondisi bagaimana Daud sedang mengalami satu kesulitan, masalah besar dalam hidupnya. Tetapi ketika dia mengalami kesulitan, ada satu jiwa yang melekat di dalam dirinya sebagai orang yang takut akan Tuhan. Dia membawa kehidupannya untuk selalu bermazmur. Dia menyatakan Allah itu baik. Dia terus memuji-muji nama Tuhan. Itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Saudara, Tuhan senang dengan kehidupan kita. Tuhan merasa tertarik dengan kehidupan kita ketika kita membangun satu kualitas nilai hidup yang takut akan Tuhan. Saudara, dan kemudian dikatakan di bagian B, selain takut akan Tuhan, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Saudara, Tuhan adalah sumber harapan kita. Dan dia adalah pemilik kasih. Dia adalah Allah yang setia di dalam kehidupan kita. Saudara, ketika kita berharap kepada kasih setia Tuhan, maka harapan yang kita miliki adalah harapan yang kuat. Harapan yang berdasar penuh kepada Tuhan. Saudara, kata harapan ini kalau di dalam satu bahasa ilustrasi, harapan ini seperti seorang pemanah yang sedang mengarahkan anak panahnya di tempat tujuan, begitu ya. Dan tentunya harapannya adalah bagaimana ketika dia menggerakkan anak panahnya dan kemudian panah itu tertusuk di satu tempat. Kalau di sana ada gambar bulat begitu, bulat besar sampai mengecil, dan di tengahnya ada satu titik. Tentunya harapannya supaya panah itu melekat tentunya di sekitar tengahnya begitu. Itu adalah satu harapan. Kalau kita bicara tentang harapan kepada Tuhan, adalah kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang memiliki kasih setianya. Bicara tentang kasih setia, ini berarti Tuhan turut campur tangan di dalam kehidupan kita. Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Ketika kita sedang mengalami persoalan berat dalam kehidupan kita, Tuhan bilang Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan turut campur tangan. Nah, artinya Tuhan menilai ketika kita hidup takut akan Tuhan dan selalu berharap kepadanya dengan satu pandangan Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih setianya. Maka proses ketertarikan Tuhan di tengah-tengah kondisi yang sedang kita alami, Tuhan pasti akan turut campur tangan, Tuhan pasti akan menolong kehidupan kita. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, jadi inti kebenaran firman Tuhan yang kita terima hari ini, mari kita tumbuhkan satu sikap kehidupan takut akan Tuhan. Menghargai Tuhan dalam kondisi apapun yang kita hadapi. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita terus melakukan apa yang menjadi tugas kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk terus beribadah kepada Tuhan. Untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan kita menumbuhkan satu nilai berharap sepenuh kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih setia. Dia akan turut campur tangan dalam kondisi apapun. Kita akan terus melakukan hal-hal yang terbaik lewat kehidupan kita, lewat perbuatan kita, lewat tindakan kita. Sehingga apa yang kita lakukan akan membawa ketertarikan Tuhan, membawa kesenangan Tuhan. Tentunya ketika Tuhan senang dengan apa yang kita lakukan, karena kita menjadi orang yang takut akan Tuhan dan memiliki satu nilai kualitas berharap sepenuh kepada Tuhan, sumber kasih setia, maka Dia akan menolong kita. Dia akan turut campur tangan dalam setiap masalah-masalah kehidupan kita. Apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini kita belajar, mari kita terus membangun satu nilai hidup takut akan Tuhan dan berharap sepenuh kepada Tuhan, sehingga Tuhan selalu tertarik
dengan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita membawa kehidupan kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan. Kami datang kepada Tuhan membawa jiwa kami untuk mengenal Engkau. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu. pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang lain. Hanya Engkau ada di dalam hidup kami, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku. Ku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi
kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya, 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 Tuhan, kami rindu menjadi pribadi yang takut akan Tuhan dan selalu berharap kepada kasih setia-Mu. Kami percaya ketika kami melakukan prinsip ini, Tuhan merasa senang. Tuhan tertarik dengan apa yang kami kerjakan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kami rindu melakukan apa yang terbaik untuk mengagungkan kebesaran nama-Mu ya Tuhan. Untuk melakukan perintah-perintah-Mu. Untuk melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Sehingga Tuhan selalu menemukan kami orang-orang yang disenangi oleh Tuhan. Karena kami melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Sesuatu yang berharga di hati Tuhan. Sesuatu yang menghormati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan GPPS Gunung Mara Gorontalo yang ada di gereja, bahkan juga di rumah masing-masing, saudara-saudara seiman dimanapun berada. Kiranya segala berkat-berkat Tuhan selalu ada di dalam kehidupan. Berkat kekuatan, kesehatan, berkat hikmat, akal budi, kebijaksanaan, dan berkat jasmani, berkat rohani melimpah dalam kehidupan kita. Dan apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan memberkati usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, dan apapun yang kita lakukan. Tuhan memberkati rumah tangga kita. Tuhan memberkati anak-anak kita. Dan Tuhan memakai kita menjadi inspirasi berkat bagi semua orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika engkau sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Ketika engkau lemah, Tuhan berikan kekuatan yang sempurna. Ketika engkau sedang menghadapi satu persoalan kesulitan, Tuhan pasti akan berikan jalan keluar. Dan engkau melihat masa depan, engkau akan melihat satu terobosan yang baru yang akan terjadi dalam kehidupanmu. Dan nikmatilah satu kesenangan, satu berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Dan kasih Allah yang kekal terus mengikat, mempersatukan, serta menyempurnakan kita. Mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa serta mengucap syukur. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.